Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dean Wahyuningtyas, saya guru produktif DKP. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan desain brief. Apakah kalian tertarik? Mari ikuti video tutorial saya. Menerapkan desain brief. Pendahuluan. Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan mampu menerapkan desain brief. Menerapkan desain brief ini guna memfasilitasi peserta didik sehingga pada akhir pembelajaran diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Menyusun desain brief untuk pengembangan konsep desain berdasarkan project brief. Desain brief disusun berdasarkan project brief untuk pihak ketiga. Mampu menjelaskan serta menyusun desain brief untuk pihak ketiga. Kedua, melaksanakan desain brief dapat menguraikan proyek desain secara komprehensif, dapat menjelaskan cara penguraian proyek desain secara komprehensif, mampu menguraikan proyek desain, dapat menjelaskan cara penyataan tujuan desain sesuai project brief. Menyusun desain brief. Pengetahuan yang diperlukan dalam menyusun desain brief. Desain brief adalah panduan tertulis untuk sebuah proyek desain yang dikembangkan bersama oleh desainer dan pihak ketiga. Desain brief merupakan definisi awal dari masalah desain dan kemungkinan deskripsi strategi untuk menyelesaikannya. 1. Cara menyusun desain brief. Untuk pengembangan desain berdasarkan project brief, brief merupakan komponen penting dari banyak proyek desain dan dapat memainkan sejumlah peran dalam satu proyek. Jenis informasi yang akan dimasukkan dalam desain brief seperti 1. Tentang perusahaan atau company overview. 2. Deskripsi proyek atau project overview. 3. Tujuan atau key projective. 4. Sasaran atau target group. 5. Target waktu atau deadline dan jadwal atau timeline. 6. Ketentuan khusus requirement. 7. Media atau output. Silakan isi Creative Brief Dokumen atau CBD. 2. Cara menyusun desain brief untuk pihak ketiga berdasarkan project brief. Brief untuk pengembangan konsep desain disusun sesuai komponen jenis informasi. Orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan desain brief yaitu 1. Pemilik usaha atau ownership. 2. Klien atau customer atau partner. Ketiga, pemilik bersama atau co-ownership atau stakeholder. Keempat, desainer dan tim. Langkah pertama adalah mengidentifikasi siapa yang akan dianggap sebagai pemilik usaha atau ownership terhadap proyek. Jika proyek tidak berhasil, siapa yang akan bertanggung jawab? Biasanya, pemilik yang mewakili sebuah grup perusahaan dengan kebutuhan bisnis di bidang desain, rekan pemilik dari bidang desain tersebut. Pemilik bersama atau ownership telah melakukan rapat di awal proyek. Sekarang saatnya menentukan siapa yang akan menjadi bagian tim dalam menyusun desain brief. Biasanya terdiri dari daftar pemangku kepentingan atau stakeholder, desainer, penulis atau writer, atau tim teknis. Terdiri dari kurang lebih 10 orang yang benar-benar akan terlibat dalam melaksanakan proyek. Tujuan sebenarnya dari desain brief adalah untuk membuat brief desain selengkap-lengkapnya. Desain brief dibutuhkan ketika ingin memulai proyek desain dan sudah mengisi project brief terlebih dahulu. Desain brief harus dikomunikasikan secara efektif. Sikap kerja harus bersikap cermat dan teliti dalam 1. Menyusun desain brief untuk pengembangan konsep desain berdasarkan project brief. 2. Menyusun desain brief untuk pihak ketiga berdasarkan project brief. Melaksanakan desain brief. Pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan desain brief. Berapa lama seharusnya desain brief dilakukan? Jawabannya adalah selama diperlukan. Semakin cepat kebutuhan proyek desain, maka semakin cepat desain brief disusun dan dilaksanakan. Setelah menyusun, kemudian seorang desainer atau tim melaksanakan desain brief yang telah disusun dengan cara 1. Cara penguraian proyek desain secara komprehensif.
Bagian ini sering disebut dengan deskripsi atau project, di mana desain brief mampu menguraikan proyek desain secara lengkap dan sesuai dengan project brief dari klien. Bagian ini akan berhubungan jelas dengan ruang lingkup proyek dan tujuan klien. Serta kategori perusahaan atau kategori review mengacu pada industri spesifik di mana produk dan layanan perusahaan terlibat. Tentunya terdapat kontak dan nama-nama orang yang akan terlibat. Dua, cara menyatakan tujuan desain sesuai project brief. Dalam hampir setiap proyek desain ada semacam judul pekerjaan untuk proyek tersebut, seperti desain brosur baru untuk produk XYZ atau desain ulang coffee shop model 1, 2, 3, dan 4 dengan semua wajah baru pada merek dan branding. Permintaan yang paling sering didapatkan adalah, bisakah Anda mendesain logo produk saya? Lalu, tentukan tujuan bisnis dari project brief. Apakah itu meningkatkan kesadaran merek, memperkenalkan produk baru, meningkatkan penjualan, atau yang lainnya? 3. Cara menyimpulkan ruang lingkup desain berdasarkan proyek brief. Ruang lingkup proyek desain adalah bagian dari perencanaan proyek yang melibatkan menentukan dan mendokumentasikan daftar tujuan proyek tertentu, hasil, fitur, fungsi, tugas, tenggat waktu, dan akhirnya biaya. Penting untuk menentukan ruang lingkup lebih awal dalam proyek karena dapat sangat mempengaruhi jadwal atau biaya atau keduanya proyek di jalurnya. Di bawah ini adalah gambaran untuk mendefinisikan ruang lingkup dengan benar. 1. Kerangka waktu atau tenggat waktu atau timeline proyek desain. 2. Persetujuan atau persyaratan proyek desain tertentu. Ketiga, anggaran untuk proyek desain. 4. Cara menentukan khalayak sasaran sesuai project brief. Menentukan khalayak sasaran atau target group atau target audience. Audiens sebenarnya digambarkan hanya dalam beberapa kata. Beberapa contoh termasuk wanita dan laki-laki, 18 hingga 30 tahun, ibu-ibu, remaja, atau pemegang saham, eksekutif, dan yang populer semuanya. Perlu tahu lebih banyak dari itu. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menggambarkan semua audiens target selengkap mungkin dalam desain brief. Berikan perhatian khusus untuk perbedaan nasional, budaya, regional, dan gender, terutama untuk penawaran global. Target grup berisi 1. Pekerjaan seperti eksekutif atau karyawan swasta atau ibu rumah tangga dan sebagainya. 2. Jenis kelamin seperti laki-laki atau perempuan. 3. Usia. 4. Kebangsaan atau lokasi seperti internasional, lokal, atau suatu negara. 5. Kelas sosial bawah, menengah ke bawah, menengah, menengah atas, dan atas. 6. Personal atribut, misalkan orang tua memiliki anak, atau anak yang menyukai boneka, atau orang yang sederhana, atau pecinta alam, atau orang-orang pecinta musik pop. 7. Preferensi gaya hidup, seperti biasanya berhubungan dengan suatu brand, seperti target audiens anak-anak berhubungan dengan suatu brand mainan. 5. Cara menentukan media desain sesuai dengan tujuan desain. Menentukan media desain yang akan desainer buat berhubungan dengan tujuan desain atau key objektif dari sebuah proyek desain. Kebutuhannya pastilah berbeda-beda. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki tujuan untuk melakukan rebranding untuk logo produk coffee shop mereka karena sudah tidak menarik lagi di pasaran. Padahal, target audiens mereka adalah untuk dikonsumsi anak-anak muda. Oleh karena itu, dibutuhkan media yang berhubungan dengan anak-anak muda, seperti sosial media yang sangat lekat dengan keseharian mereka.
Dibutuhkan rebranding logo coffee shop dengan desain ditujukan untuk anak-anak muda. Pada umumnya, media desain dibagi menjadi 1. Media digital terdiri dari sosial media post, Facebook, Instagram, dan YouTube, TV, website, aplikasi, billboard digital, dan semua media online. Kedua, media cetak terdiri dari kemasan, buku, poster, koran, billboard, spanduk, dan sebagainya. Media desain dapat dibagi menjadi berdasarkan periklanan, yaitu 1. ATL atau above the line berupa target audiens yang luas. Lebih untuk menjelaskan sebuah konsep atau ide, tidak ada interaksi langsung dengan audiens. Media yang digunakan biasanya TV, radio, majalah, koran, billboard, media online, internet bisa lewat website, blog, ataupun sosial media. Kedua, BTL atau below the line berupa target audiens terbatas. Media atau kegiatannya memberikan audiens kesempatan untuk merasakan, menyentuh, atau berinteraksi, bahkan langsung action membeli. Media yang digunakan event, sponsorship, sampling, point of sale, customer promotion, trade promotion, dan lain-lain. 6. Cara melaksanakan waktu pengerjaan desain sesuai jadwal. Dengan mengikuti jadwal kerja yang sudah disepakati bersama antara klien dan desainer dan tim perlu bekerja sama untuk membagi tugas sehingga tidak melewati tenggat waktu yang telah disepakati. 7. Cara pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai proyek desain. Pembagian tugas dalam sebuah tim sangat dibutuhkan, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dengan tenggat waktu tertentu. Untuk itu, pembagian tugas dibagi berdasarkan 1. Kemampuan desainer atau jabatan tertentu seperti thinker, art director or executor, dan desainer. 2. Bidang desainer, illustration, branding, dan motion. Ketiga, kecepatan kerja dan waktu desainer. Seberapa cepat desainer mengerjakan pekerjaan tersebut. Sikap kerja harus bersikap cermat dan teliti dalam 1. Menguraikan proyek desain secara komprehensif. 2. Menyatakan tujuan desain sesuai project brief. 3. Menyimpulkan ruang lingkup desain berdasarkan project brief. 4. Menentukan khalayak sasaran sesuai project brief. 5. Menentukan media desain sesuai tujuan desain. 6. Melaksanakan waktu pengerjaan desain sesuai jadwal. 7. Mengerjakan pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai proyek desain. Jadi, dari hasil belajar desain brief tadi, kita tidak hanya membuat konsep, membuat desain, dan belajar dalam tim. Tapi intinya, desain itu bukan hanya tampilan, tapi menyampaikan pesan lewat visual. Terus berkarya ya, desain itu latihan rasa, bukan cuma skill. Thanks for watching. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.